Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Pada video ini saya akan membahas mengenai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Presiden Kenya. Selamat menonton. Kejahatan terhadap kemanusiaan atau Crimes Against Humanity. Jurisdiksi International Criminal Court atau ICC atau biasa disebut Mahkamah Pidana Internasional adalah badan peradilan independen yang memiliki jurisdiksi terhadap individual yang diduga melakukan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan atau kejahatan perang. ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 2002. Pasal 5 ayat 1 dalam Statuta Roma menegaskan bahwa jurisdiksi tindak pidana yang menjadi kewenangan ICC meliputi yang pertama genosida, kedua kejahatan terhadap kemanusiaan, ketiga kejahatan perang, dan yang terakhir keempat agresi. Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali diperkenalkan di era setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dalam pasal 6 huruf C Charter of the International Military Tribunal. Tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dijelaskan sebagai berikut: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang ditujukan pada masyarakat sipil sebelum atau selama perang, atau penindasan berdasarkan politik, ras, atau agama dalam pelaksanaan atau dalam ruang lingkup pengadilan ini. Seiring dengan terjadinya perkembangan di bidang hukum pidana internasional, penjelasan terkait kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut kemudian diadaptasi dan digunakan di dalam beberapa statuta pengadilan internasional, antara lain International Military Tribunal for the Far East, yang kedua International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, ketiga International Criminal Tribunal for Rwanda, dan yang keempat International Criminal Court atau ICC. Dalam pasal 7 ayat 1 Statuta Roma diatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil dengan mengetahui adanya tindakan berikut: 1. Pembunuhan, kedua pemusnahan, ketiga perbudakan, keempat deportasi atau pemindahan paksa penduduk, kelima pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional, keenam penyiksaan, ketujuh pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pengambilan paksa, pemaksaan sterilisasi atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat. Kedelapan penghilangan paksa, kesembilan kejahatan apartheid, dan terakhir perbuatan tak manusiawi lainnya yang bersifat sama secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. Ketentuan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 7 ayat 2 Statuta Roma, yaitu yang pertama serangan yang terdiri dari tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 terhadap penduduk sipil yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan tersebut. Yang kedua, pemusnahan diartikan sebagai tindakan yang termasuk diantaranya menerapkan kondisi tertentu yang mengancam kehidupan secara sengaja, antara lain menghambat akses terhadap makanan dan obat-obatan yang diperkirakan dapat menghancurkan sebagian penduduk. Ketiga, perbudakan diartikan sebagai segala bentuk pelaksanaan hak milik terhadap objek yang berupa orang, termasuk tindakan mengangkut objek tersebut, khususnya perempuan dan anak-anak. Keempat, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa diartikan sebagai tindakan merelokasi penduduk melalui pengusiran atau cara kekerasan lainnya dari tempat di mana penduduk tersebut secara sah berada, tanpa dasar yang dibenarkan menurut hukum internasional. Kelima, penyiksaan diartikan tindakan secara sengaja untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan, baik fisik maupun mental,
orang-orang yang ditahan di bawah kekuasaan pelaku, kecuali itu bahwa penyiksaan tersebut tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang hanya muncul secara inheren atau insidental dari pengenaan sanksi yang sah. Yang keenam, penghamilan paksa berarti penyekapan secara tidak sah seorang perempuan yang dibuat hamil secara paksa dengan maksud memengaruhi komposisi etnis suatu populasi atau merupakan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum internasional. Yang ketujuh, penindasan diartikan penyangkalan keras dan sengaja terhadap hak-hak dasar dengan cara bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas sebuah kelompok atau kolektif. Kedelapan, kejahatan apartheid diartikan tindakan tidak manusiawi dengan karakter yang serupa dengan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat 1, dilakukan dalam konteks penindasan sistematis yang dilakukan oleh suatu rezim dan dominasi satu kelompok ras tertentu dari kelompok ras lainnya. Posisi ICC sesuai ketentuan pasal 17 ayat 1 Statuta Roma tahun 2002 bahwa jurisdiksi ICC hanyalah bersifat komplementari atau melengkapi sistem hukum nasional. Jadi, karena kasus Kenyatta dilakukan pada tahun 2007 dan Statuta Roma mulai berlaku di tahun 2002, maka kasus ini dapat diadili oleh ICC. Kenyatta beranggapan bahwa ia tidak bersalah atas semua tuduhan yang didakwakan ICC kepadanya. Selama sidang kedua, jaksa penuntut menuduh pemerintah Kenya tidak menyerahkan dokumen kunci dalam kasus yang menyerang pemimpin negara mereka. Para jaksa menyatakan pemerintah Kenya telah menghalangi upaya-upaya mereka untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk diantaranya catatan percakapan telepon, pajak, dan rekening bank. Kenyatta bersikukuh bahwa ia tidak bersalah dan para pengacaranya telah menyatakan sebelum putusan dikeluarkan hari Jumat bahwa kasus terhadap kliennya itu batal. Dalam hal ini, Mahkamah Pidana Internasional tidak bisa berbuat jauh karena mengingat tidak semua negara patuh dan mengakui hukum internasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Ingat selalu pesan ibu, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.